Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan sahabat kampus IAIN Parepare dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua dan berjumpa kembali dalam channel YouTube IAIN Parepare dalam sebuah program yang sangat edukatif dan sangat informatif, yaitu program Bincang Akademia IAIN Parepare. Program ini menghadirkan banyak informasi yang mendalam, detail seputar IAIN Parepare. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah bersama dengan salah satu narasumber. Beliau adalah Kepala UPT Laboratorium Bahasa. Langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak? Ya alhamdulillah Pak, baik. Sehat Pak ya? Sehat walafiat, amin. Alhamdulillah. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID yang hari ini alhamdulillah informasinya sudah mulai menurun Pak. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap terjaga sehat walafiat dan terjauh dari COVID-19 ini. Dan saya kira kita semua punya tanggung jawab ini Pak untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, Insyaallah. termasuk di aktivitas kita di studio ini. Baik pemirsa dan sahabat kampus IAIN Parepare, saya langsung saja memperkenalkan beliau. Jadi nama lengkap beliau ini adalah Detrandes Amsa MPD. Ya. Beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, dan oleh Bapak Rektor IAIN Parepare mengamanahkan beliau sebagai Kepala UPT Laboratorium Bahasa. Ya. Dan beliau ini terbilang adalah dosen yang cukup senior di kampus kita ini. Insya Allah hari ini kita akan membincang terkait dengan UPT Laboratorium Bahasa. Seperti dalam struktur organisasi dari 4 UPT atau unit pelaksana teknis yang ada di IAIN Parepare, itu salah satunya adalah UPT Laboratorium Bahasa. Nah, ini tentu saja diadakan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pimpinan IAIN dalam rangka tentu saja untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di IAIN Parepare. Nah, untuk itu pemirsa, hari ini kita akan memperoleh informasi yang dalam dan detail terkait dengan Laboratorium Bahasa. Baik Pak Hamzah, kita mulai perbincangan kita hari ini. Mungkin saya mengawali dengan satu pertanyaan Pak. Ya. Mungkin bisa kita jelaskan kepada pemirsa dan sahabat IAIN dimanapun berada terkait eksistensinya Laboratorium Bahasa ini sebenarnya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana menjadi panutan kita. Baik pemirsa yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan tentang eksistensi daripada Laboratorium Bahasa ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa visi misi, apa visi daripada Laboratorium Bahasa. Ya, kita perlu ketahui bahwa visi Laboratorium Bahasa itu adalah pusat pengembangan dan pembelajaran bahasa pada insan akademia dan masyarakat secara umumnya. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan bahwa eksistensi Laboratorium Bahasa ini adalah merupakan salah satu
unit yang ada di IAIN Parepare ini, yang mana membidangi tentang pengembangan bahasa baik dalam lingkup IAIN atau kampus sendiri maupun untuk masyarakat luas. Nah, untuk itu laboratorium bahasa ini keberadaannya itu memberikan pembinaan kepada mahasiswa tentang pengembangan bahasa asing. Ya, yang kita lakukan pada saat sekarang ini, pengembangan bahasa asing yang kita lakukan sampai pada saat ini baru berkisar 2 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan insya Allah kedepannya kita akan kembangkan kepada bahasa asing yang lain, sebagaimana yang selalu menjadi harapan Pak Rektor, bahwa beliau sangat menginginkan kalau juga kita melakukan pengembangan terhadap bahasa Mandarin. Nah, untuk pengembangan bahasa Mandarin ini, kami selaku Kepala Unit Pengembangan Bahasa baru senantiasa berupaya untuk mencari tenaga pendidik atau pembina tentang bahasa Mandarin. Tapi yang ada sekarang ini baru bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga mahasiswa yang akan selesai di IAIN Parepare itu diharapkan dan bahkan wajib untuk mengikuti tes TOEFL dan TOEFL. Nah, tujuan untuk kita lakukan tes TOEFL dan TOEFL ini untuk memotivasi mahasiswa untuk memperdalam kedua bahasa asing tersebut, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena salah satu harapan pimpinan bahwa kita berusaha bagaimana supaya mahasiswa yang selesai di IAIN Parepare ini paling tidak punya dasar, ada bekal terhadap kedua bahasa asing ini, ya, di luar yang jurusan pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi diharapkan semua mahasiswa memiliki dasar pengetahuan tentang kedua bahasa asing itu. Jadi itu untuk sementara tentang apa yang eksistensi daripada laboratorium bahasa yang ada di IAIN Parepare. Jadi intinya laboratorium bahasa ini punya tugas pokok ini sebagai mengembangkan kompetensi bahasa untuk semua sivitas akademik kita, khususnya mahasiswa dan bahkan masyarakat luar. Masyarakat luas, ya. Iya. Jadi ini yang menarik. Kita ini adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, tetapi juga berupaya untuk mendorong, mengakselerasi kemampuan berbahasa mahasiswa kita. Intinya bahwa mahasiswa kita di IAIN Parepare ini melalui lembaga laboratorium bahasa ini, mereka akan didorong supaya bisa menguasai bahasa asing itu, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Iya, luar biasa saya kira ini, Pak. Nah, untuk mewujudkan itu, Pak. Nah, kira-kira yang ada pada UPT Laboratorium Bahasa ini untuk mewujudkan program itu apa-apa yang disiapkan oleh Laboratorium Bahasa, Pak? Ya, baik, Pak. Jadi untuk mewujudkan pengembangan bahasa ini, terutama pada sivitas akademika IAIN Parepare, maka upaya-upaya yang kami lakukan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak di antara mahasiswa dan alumni kita yang telah merantau untuk menimba ilmu bahasa Arab dan bahasa Inggris, yaitu di Kediri sana. Maka salah satu rencana kami dan upaya kami itu adalah mau memindahkan Pare Kediri ke Parepare. Ya, jadi memindahkan Pare Kediri ke Parepare dengan memberdayakan mahasiswa-mahasiswa kita dan termasuk alumni-alumni kita yang pernah datang belajar di sana untuk menerapkan sistem pembelajaran yang ada di Pare Kediri di Parepare. Kenapa saya selalu berangan-angan seperti itu? Karena gedung laboratorium itu sebenarnya
sangat representatif untuk kita lakukan kegiatan itu. Karena ada ruangan yang bisa kita gunakan untuk mengkarantina mahasiswa. Ya. Ada ruangan yang bisa kita gunakan untuk mengkarantina mahasiswa, dan ini pernah saya uji cobakan, Pak. Saya pernah uji cobakan dengan mendaftarkan ya beberapa mahasiswa untuk ikut kegiatan itu. Saya hanya mengkurung mereka 1 bulan. Ya, alhamdulillah, Pak. Ada hasil yang kelihatan. Iya. Alhasil kelihatan dia. Jadi ini yang saya maksud, fasilitas yang disiapkan di laboratorium bahasa untuk mewujudkan program pengembangan kebahasaan di kampus kita itu seperti apa Pak ya? Ya, jadi fasilitas yang ada Pak di sana untuk bisa digunakan untuk mengembangkan laboratorium bahasa, seperti ada ruangan Mopi Room. Multiroom. Ada ruangan Mopi Room. Nah, Mopi Room ini bisa diberdayakan, bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan bedah-bedah film. Oh iya. Ya, bisa digunakan untuk melakukan bedah film. Ya, apalagi ruangan Mopi Room itu sekarang dikerjasamakan oleh dengan Fakultas Fuad bagian penyiaran. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mau melakukan bedah film, bisa saja langsung disiarkan oleh bagian penyiaran dari Fakultas Fuad itu. Iya, karena kami kerjasama di sana untuk memanfaatkan ruangan Mopi Room itu. Jadi sekarang kita mau melihat bagaimana antusias daripada mahasiswa untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, termasuk bedah film itu. Dan laboratorium bahasa sendiri disiapkan untuk melakukan praktik-praktik beberapa mata kuliah yang bisa dilakukan praktik di sana. Iya. Di samping untuk dilakukan pembelajaran mata kuliah di dalam kelas, juga bisa dilakukan praktik yang memanfaatkan fasilitas yang ada di laboratorium bahasa. Antara lain mata kuliah yang saya maksudkan untuk bisa melakukan praktikum di sana adalah mata kuliah speaking, mata kuliah listening, dan mata kuliah pronunciation practice. Jadi ketiga mata kuliah ini sebenarnya sangat-sangat penting untuk melakukan praktikum di laboratorium bahasa. Jadi separuh waktu yang dosen untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas, separuh waktunya untuk digunakan semestinya di laboratorium bahasa. Jadi fasilitas itu kita sudah punya. Sudah punya, Pak. Sudah punya ya. Dan kapasitasnya cukup memadai dan fasilitas-fasilitas kita cukup mendukung untuk cukup mendukung berlangsungnya proses penguatan kebahasaan di sana ya, Pak. Cukup mendukung, Pak. Iya. Jadi laboratorium bahasa yang ada sekarang ini sesungguhnya cukup punya kesibukan yang cukup luar biasa dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk berpraktik di sana ya Pak. Iya, betul Pak. Jadi kami selaku pengelola laboratorium bahasa selalu menanti dosen-dosen yang mau melakukan praktik di laboratorium bahasa. Jadi siapa saja yang ada kaitannya, jadi yang melakukan praktik di sana bukan hanya yang kami siap untuk melayani, bukan hanya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, tapi semua mahasiswa yang mau latihan praktik di sana kami siap untuk melayani. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya kami senantiasa melakukan bimbingan TOEFL kepada mahasiswa. Jadi kami menyeleksi dari 300 biasanya menjaring sampai 30 mahasiswa untuk kami bimbing untuk belajar TOEFL demi untuk menangkap peluang beasiswa ke luar negeri, Pak. Untuk menangkap peluang beasiswa ke luar negeri. Lalu dari 30 orang itu, 30 mahasiswa itu yang kami bina, kami saring lagi menjadi 10. Nah, 10 inilah kami berikan ujian secara gratis, secara TOEFL lewat dari anggaran operasional lembaga bahasa, Pak. Iya. Oh, jadi kita menyiapkan juga program bimbingan khusus untuk mahasiswa ataupun alumni. Ya, untuk mahasiswa maupun alumni yang memang ada keinginan dan kemauan untuk mau ke luar negeri. Iya, untuk persiapan studi ke luar negeri. Studi ke luar negeri. Artinya studi ke luar negeri dalam hal ini biasa kan ada short course ke luar negeri, seperti sebagaimana yang dialami oleh beberapa mahasiswa kita yang beberapa tahun yang lalu, seperti Nurul Fadila misalnya, mengikuti short course selama 2 bulan di Amerika.
Jadi fasilitas kita cukup mendukung, kemudian program-program yang ada di sana cukup bagus. Nah, sekarang eh, tingkat minatnya Sivitas Akademika khususnya mahasiswa itu untuk apa namanya melakukan pengembangan kebahasaan di laboratorium bahasa seperti bagaimana, Pak? Nah, itu berbicara tentang minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di laboratorium bahasa, ya pada akhir-akhir ini hasilnya agak menurun. Mungkin karena kondisi, Pak. Ya, Oh ya. mungkin karena kondisi sehingga pada akhir-akhir ini agak menurun eh, minat mahasiswa. Tapi kalau beberapa tahun sebelum COVID ini, Pak, sebelum COVID kita berbicara sebelum COVID tentang animo mahasiswa yang mau mengembangkan potensi kebahasaannya, itu terlihat ketika kami membuka peluang untuk melakukan seleksi peserta TOEFL itu membeludak data mendaftar. Ya, Membludak, ya. membeludak. Itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi begitu saya buka pendaftaran untuk penjaringan seleksi sampai 400-an ikut mendaftar. Ya, dari 400 itu tadi saya katakan kami saring mengambil nilai berdasarkan dengan istilahnya placement testnya. Hasil placement test itu kami dapat ambil 30 mahasiswa. Iya. 30 mahasiswa. Lalu 30 mahasiswa itu kami bina selama 1 bulan. Iya. 30 mahasiswa itu kami bina selama 1 bulan untuk berikan bimbingan TOEFL. Lalu setelah kita bimbing selama 1 bulan, kita tes lagi, kasih post tes lagi untuk menjaring 10 mahasiswa. Jadi selain melakukan pembimbingan TOEFL, juga menyelenggarakan ujian TOEFL ya? Ya, menyelenggarakan ujian TOEFL. Ya. Ini penyelenggaraan ujian TOEFL ini apa ini tak terakreditasi atau seperti apa ini? Karena yang saya dengar itu untuk penyelenggaraan tes TOEFL itu kan ada lembaga khusus yang berkompeten untuk melakukan itu. Nah, kalau di laboratorium bahasa seperti apa itu, Pak? Jadi alhamdulillah, Pak. Jadi berbicara tentang pelaksanaan tes TOEFL, kita ada 2. Jadi ada tes TOEFL prediction TOEFL itu yang dilaksanakan oleh kampus sendiri, dan ada tes TOEFL yang kita kerjasamakan dengan pihak ITP. Jadi kita ini sudah menjadi salah satu penyelenggara, ya penyelenggara tes TOEFL hasil kerjasama dengan ITP. Nah, cuma kita belum bangun sesuatu dengan berdasarkan dengan MOU kita belum membangun MOU antara pihak ITP karena kami sudah pernah menawarkan untuk membangun MOU. Persyaratannya agak berat. Oh ya, persyaratannya agak berat karena dia meminta minimal 600 peserta tes TOEFL ITP setiap tahun baru bisa dijalin kerjasama. Oh, ada standar persyaratannya. Ada standar persyaratan. Iya, persyaratannya. Ya. Nah, persyaratan 600 peserta itu yang memberatkan buat kita. Karena kita tahu bahwa animo masyarakat di Kota Parepare yang mau ikut tes TOEFL ITP masih kurang. Masih kurang, masih kebanyakan misalnya. Artinya lembaga-lembaga yang membutuhkan tentang hasil tes ITP itu belum. Nah, saya kira ini tantangannya untuk pengelola laboratorium bahasa ini, Pak. Ya. Jadi ini kita sudah mempunyai infrastruktur ya, melakukan pembimbingan, bahkan kita sudah punya semacam legitimasi untuk menyelenggarakan tes TOEFL itu sendiri. Nah, tantangannya adalah bagaimana kemudian meningkatkan minat mahasiswa, minat Sivitas Akademika dan masyarakat luas ini yang khususnya di sekitar kita ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kebahasaan ini, Pak. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan, Pak, untuk melakukan pengembangan kebahasaan terkait dengan tes TOEFL ini, itu selalu kami biasa buka lewat Facebook. Ya. Oh ya. Ya, saya selalu buka pendaftaran lewat Facebook misalnya. Dan alhamdulillah tanggal 8 lusa ini akan kita laksanakan tes TOEFL dan pesertanya itu ada dari Mamuju. Oh iya. Ada dari Endrekan. Ya. Dan alhamdulillah, Pak, artinya kita di IAIN Parepare ini pelaksanaan penyelenggaraan kita selaku salah satu penyelenggara tes TOEFL ITP itu sudah dikenal se-Asia Parang. Oh, sudah. Bahkan di Sulbar itu, karena memang satu-satunya beberapa
bisa dikatakan salah satunya penyelenggara tes TOEFL ITP di bagian utara Kota Makassar adalah Yayan Parepare. Cuma Iya. ada di Yayan Mungkin Parepare kalau adanya. akhir-akhir ini baru ada, kalau Unpar sudah dibuka berarti baru kalau dia ada Unpar. Oh iya. Iya. Ini yang harus dimanfaatkan sebagai peluang oleh Iya, iya. masyarakat kita sebenarnya Iya. ini, khususnya mahasiswa kita ini, Iya. iya, supaya mereka bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di laboratorium bahasa. Mungkin ini juga sebenarnya Pak terkait dengan aksesibilitasnya atau informasinya ke masyarakat luas dan termasuk ke mahasiswa kita yang mungkin belum. Iya. Iya. Dan saya ini terkait dengan kompetensi bahasa ini sebenarnya Pak. Nah, urgensinya sebenarnya ini bagi kita generasi muda hari ini terhadap kompetensi kebahasaan seperti apa sih sebenarnya Pak? Jadi kalau kita berbicara tentang urgensi potensi kebahasaan, ini sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan, ya, sangat-sangat dibutuhkan potensi kebahasaan itu. Kan kita sudah pahami bahwa ya, dunia kerja sekarang ini sangat membutuhkan namanya bahasa asing. Iya. Ya, dunia kerja sekarang ini sangat membutuhkan bahasa asing, bahkan mulai daripada membuat surat lamaran itu biasanya harus ditulis dalam bahasa asing. Ya, sehingga mahasiswa-mahasiswa kita itu memang perlu dibekali tentang bahasa asing. Ya, terutama kedua bahasa, Arab dan bahasa Inggris yang kita kembangkan di kampus kita ini. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, bahasa yang sangat-sangat diminati lagi orang pada masa sekarang ini adalah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Ya, jadi tidak cukuplah rasanya kalau hanya menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, ya tanpa diketahui bahasa Mandarin. Ya, itulah sehingga Pak Rektor selalu sangat berantusias, ya, selalu menyampaikan kepada kami, saya berikan tantangan kepada pengelola pengembangan bahasa, harus bagaimana caranya untuk bisa mendatangkan tenaga instruktur untuk bahasa Mandarin. Iya. Yang pasti bahwa ternyata kompetensi bahasa hari ini, khususnya bahasa asing, ini sangat penting ya. Sangat penting, khususnya kita ini generasi milenial tentunya sangat butuh ya tentang bahasa ini, karena di mana-mana ya sekarang ini bukan hanya persoalan pekerjaan, tetapi persoalan akselerasi pengetahuan itu juga ya harus berbasis bahasa. Kita dilihat di handphone, di internet sebagainya, itu rata-rata itu ya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Jadi kalau kita ingin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya setidaknya mengerti dan tahu bahasa ya Pak ya. Iya, saya kira itu. Nah sekarang Pak, adakah program-program khusus ini yang dilakukan oleh laboratorium bahasa dalam rangka khususnya untuk kita di kampus ini Pak, untuk mahasiswa kita ini? Ya, jadi ada program Pak yang kami lakukan. Sebenarnya bukan hanya sekedar untuk mahasiswa tapi juga dosen. Jadi untuk pengembangan bahasa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahun untuk setiap kita diundang untuk mengikuti kegiatan pioner, kan mahasiswa diminta untuk kampus kita diminta untuk mengikuti lomba namanya debat bahasa ya. Ya, debat bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan sekarang ini ada program kami untuk melakukan workshop debat. Ya, melakukan workshop debat bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan bukan baru kali ini kami programkan, tapi kami sudah programkan beberapa tahun yang lalu. Kami sudah laksanakan beberapa tahun yang lalu ya. Sudah laksanakan, dan kami mencoba untuk memprogramkan lagi karena kami sudah bisa melihat hasil daripada workshop debat yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Ternyata ketika menjelang selesai workshop itu, saya tanya kepada narasumber, bagaimana menurut pertimbangan Bapak selaku narasumber terhadap potensi mahasiswa kami dalam hal mengikuti debat ini?
Ya. Jadi apa mereka katakan? Sebenarnya mahasiswa kita bahasanya bagus, Ya. bahasanya sudah lumayan, cuma mereka masih kurang referensi. Oh, Ya, iya. dalam arti bahwa mahasiswa kita harus dipacu untuk membaca. Ya. Ya, dipacu membaca dari berbagai informasi, sumber-sumber informasi yang ada, karena yang namanya debat itu harus memang banyak membaca referensi. Ya. Ya, banyak membaca referensi karena kita tidak tahu motion apa yang keluar pada saat kita debat. Ya. Iya, iya. Jadi seperti itu argumentasi daripada pemateri pada saat itu. Dan pematerinya memang kami datangkan dari luar, Pak. Kami datangkan dari Malang dan Surabaya Ya. untuk pemateri debatnya. Dan mereka yang membina itu memang orang yang berpengalaman debat. Ya. Dan insya Allah kami akan datangkan lagi, mudah-mudahan anggarannya tahun 2022 dan kondisi sudah kondusif, ya kita bisa kita lakukan. Ya. Kemudian untuk dosen, jadi ada tantangan dan tuntutan bagi dosen bahwa kita ini seringkali kita diundang untuk memberikan persentase makalah dalam bahasa Inggris. Ya. Iya. Nah, bagaimana tidak ada kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga bahasa untuk memfasilitasi kita dalam hal pelatihan seperti ini? Jadi untuk itu berdasarkan dengan informasi dan kebutuhan daripada dosen, maka saya membuka program. Ya, saya membuka program, mengusulkan program untuk workshop pelatihan persentase makalah dalam bahasa Inggris bagi dosen. Ya. Dan alhamdulillah dosen-dosen yang setelah mendengar itu, ya mereka pada gembira untuk mendengarkan berita itu dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya. Jadi itu salah satu kegiatan yang kami akan lakukan, Pak, berkaitan dengan pengembangan kebahasaan bagi dosen, terutama bagaimana mereka membina, melatih mereka bagaimana memulai persentase dalam bahasa Inggris. Iya. Iya, Jadi iya. bukan saja sasarannya mahasiswa. Bukan tetapi saja sasarannya juga bagi mahasiswa, Pak, tapi untuk dosen juga. untuk dosen. Karena memang bahasa ini juga menjadi bagian kebutuhan dosen kita. Iya, iya, Pak. Ya. Ya. Karena tuntutan untuk berinteraksi berbagi dengan dunia luar ini juga sudah Iya. sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Sehingga kebutuhan bahasa Inggris ini juga menjadi sebuah keniscayaan, ya. Iya, iya. Iya. Nah, Pak? Ini saya pernah dengar bahwa khususnya di prodi bahasa Inggris, ya, ini mereka diwajibkan ya untuk mengambil TOEFL itu, ya. Seharusnya, Pak, begini. Karena TOEFL dan TOEFL ini adalah merupakan persyaratan bagi seluruh mahasiswa. Oh, seluruh mahasiswa. Persyaratan untuk seluruh mahasiswa untuk bisa maju ujian kompren harus mengantongi sertifikat TOEFL dan TOEFL. Oh, bukan hanya untuk mahasiswa program studi bahasa Inggris. Bukan hanya untuk Tetapi program studi bahasa Inggris. semua mahasiswa kita. Semua mahasiswa kita wajib melalui jalur TOEFL dan TOEFL. Nah, cuma skornya dibedakan. Oh iya. Dibedakan, ada standar skor yang harus dipenuhi oleh jurusan pendidikan bahasa Inggris minimal sekian, berbeda dengan non bahasa Inggris. Begitu juga yang jurusan pendidikan bahasa Arab. Oh iya. Ya, ada skor minimal yang harus dipenuhi. Yang jurusan pendidikan bahasa Arab untuk TOEFL-nya ya berbeda dengan non jurusan bahasa Arab. Dan program ini sebenarnya sudah berjalan dari. Program ini sudah lama berlangsung, Pak. Oh iya. Sudah lama Sudah menjadi program rutinnya Iya, di sudah menjadi laboratorium program rutin. bahasa. Jadi artinya bahwa mahasiswa-mahasiswa kita ini tidak bisa menyelesaikan studinya di kampus jika tidak memiliki sertifikat TOEFL TOEFL ya. Itu ya. Iya, betul, Pak. Oh. Jadi sebenarnya ini keberadaan pelaksanaan TOEFL dan TOEFL itu bermula pada saat kami masih waktu itu ketua prodi dan sudah ada lembaga laboratorium bahasa, belum ada lembaga bahasa. Masih laboratorium bahasa pada waktu itu. Waktu itu Pak Rektor masih menjabat selaku wakil ketua 1. Iya. Kami mengusulkan untuk meningkatkan dan memotivasi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris
untuk belajar dan mengembangkan potensi kebahasaannya, mereka harus menempuh tes TOEFL. Ya. Tetapi Pak Rektor sekarang ini, pada waktu itu dia masih wakil ketua 1, ya bahkan menyikapi bukan hanya TOEFL, tapi harus juga TOEFL dan untuk seluruh mahasiswa. Jangan hanya pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Arab, tapi harus seluruh mahasiswa. Dan memang Pak Rektor ini orangnya selalu memiliki keinginan untuk pengembangan ke depan, Pak. Ya. Jadi selalu potensi, bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada. Jadi itu. Nah, cuma pelaksanaan TOEFL dan TOEFL ini tidak ditunjang dengan proses pembelajaran secara internal pada masa-masa yang lalu. Tapi alhamdulillah pada masa sekarang ini sudah ada mata kuliah untuk TOEFL dan TOEFL secara internal yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Saya bilang kalau memang tidak ada untuk mata kuliah itu, sulit untuk mahasiswa melakukan tes TOEFL dan TOEFL bagi non bahasa itu karena tidak punya pengalaman. Tapi alhamdulillah pada saat sekarang ini saya lihat sudah dimasukkan sebagai salah satu mata kuliah. Oh ya. Jadi khusus untuk TOEFL itu ya. Iya, khusus untuk TOEFL dan TOEFL itu. TOEFL sudah masuk sebagai mata kuliah umum ya. Khusus semua prodi. Jadi ini sangat menunjang untuk meningkatkan kemampuan bahasa di mahasiswa kita. Betul Pak. Jadi dampaknya dirasakan ya Pak? Ya, nah ya betul, ada dampak positif yang kita lihat karena mahasiswa yang mengikuti TOEFL itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena mereka yang pada saat sekarang ini yang mengikuti TOEFL sudah ada gambaran yang dia bisa dapatkan berdasarkan dengan hasil perkuliahan itu tadi. Ya. Jadi ada pengembangan yang cukup positif terhadap peningkatan kemampuan kebahasaan mahasiswa kita ya. Nah, sekarang Pak, apa namanya? Tadi disampaikan dari awal bahwa laboratorium bahasa ini kan bukan hanya untuk internal kampus, tetapi juga masyarakat luar. Nah, sejauh mana program dan progres yang dilakukan oleh pengelola laboratorium bahasa untuk itu, Pak? Jadi pelayanan laboratorium bahasa terhadap pengembangan bahasa untuk masyarakat luas ini saya lihat baru sebatas masyarakat memohon untuk melakukan terjemahan ya termasuk kalau ada masyarakat luar yang mau lanjut studi ke luar negeri, di mana perguruan tinggi yang akan dituju membutuhkan transkrip atau ijazah yang harus berbahasa Inggris, ya maka biasa datang ke laboratorium bahasa untuk minta diterjemahkan. Tetapi untuk membangun sinergisitas kerjasama secara kelembagaan belum ya Pak ya? Belum Pak. Karena misalnya ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, SMA, di sana itu juga kan bahasa Inggris menjadi bagian mata pelajaran yang ada di sana. Mudah-mudahan kedepannya ada kolaborasi ya antara laboratorium bahasa di kampus dengan lembaga luar, utamanya di sekolah-sekolah ya Pak ya. Nah, jadi inilah sebetulnya Pak. Selalu seperti saya katakan tadi, selalu berangan-angan untuk memindahkan sistem pembelajaran yang ada di Pare Kediri itu ke Parepare. Sehingga pada nantinya ketika itu terbangun, pelayanannya bukan hanya untuk sivitas akademika saja, tapi bisa kita merekrut peserta dari luar. Dan bahkan kalau ini berjalan secara optimal, ini bisa menjadi cikal bakal BLU sebetulnya. Ya, ketika ini sudah diminati oleh orang-orang luar ya, kita bisa bayangkan bagaimana Pare Kediri untuk merekrut peserta kan seperti itu. Ya, jadi obsesinya Bapak ini
setidaknya laboratorium bahasa akan menjadi pusat ya Iya, pengembangan pengembangan bahasa, untuk setidaknya. di Parepare dan sekitarnya. Iya, di Ajat Taparang ini Iya, ya. saya Tapar kalau bisa. Ya, saya kira peluang ke sana insya Allah akan bisa. Iya. Karena infrastruktur kita sudah Infrastruktur ada. kita ada, Ya. fasilitas ada. Fasilitasnya kita ada ya. Iya. Sistem bisa sudah disiapkan. Iya. Ya. Tinggal political will-nya ya. Iya, betul. Tinggal Iya. politik will-nya saja yang untuk bisa ini. Iya. Saya kira luar biasa Pak. Nah terakhir mungkin ini Pak yang menjadi pertanyaan saya. Nah kira-kira ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya laboratorium bahasa ini tantangan dan harapannya ke depan seperti apa Pak? Ya, jadi tantangannya sekarang Pak ini karena saya lihat antara perguruan tinggi belum terlalu menjalin kerjasama dalam hal komunikasi dan sinergitas tentang pengembangan bahasa ini. Kemudian harapan kami bagaimana supaya laboratorium bahasa yang ada di IAIN Parepare ini bisa menjadi sebuah lembaga yang bisa memfasilitasi baik mahasiswa maupun masyarakat luar di sekitar Parepare dalam hal membangun pengembangan bahasa itu, sehingga bisa menjadi salah satu daya tarik terhadap calon-calon mahasiswa untuk masuk kuliah di IAIN Parepare, terutama yang mau mengembangkan bahasa, potensi kebahasaannya. Ya, saya kira itu Pak harapan kami. Iya. Saya kira terima kasih banyak Pak. Ini perbincangan saya kira memberikan informasi yang cukup dalam dan detail tentang IAIN, khususnya dalam upaya pengembangan bahasa asing di kampus IAIN Parepare. Dan pemirsa dan sahabat kampus IAIN Parepare dimanapun berada, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di IAIN Parepare ini ya salah satu daya tarik dan saya kira menjadi keunggulan tersendiri karena dengan kehadiran laboratorium bahasa ini itu ternyata untuk mengakselerasi pengembangan dan kompetensi kebahasaan mahasiswa khususnya. Ya bahkan tadi sudah kita memperoleh informasi bahwa ini bukan hanya sekedar di internal kampus, tetapi ada upaya untuk menjadikan pusat laboratorium bahasa ini sebagai pusat pengembangan bahasa di Ajat Taparang ini. Dan mudah-mudahan itu insya Allah dalam waktu dekat bisa terwujud. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala UPT Laboratorium Bahasa Detrandes AMSA MPD. Saya ucapkan terima kasih banyak atas luang waktunya Pak. Ya, kasih Pak. Iya, semoga ini bermanfaat menjadi nilai ibadah bagi kita. Amin amin. Iya. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.